Pola Wurumana pada peletakan batu pertama pembangunan rumah ini masuk dalam pembangunan sosial. Pembangunan masuk dalam pengetahuan lokal karena sistem Wurumana ini sudah membudaya pada masyarakat Endelio secara keseluruhan sejak bertahun-tahun. Dalam konstruksinya, Wurumana terbentuk pada suatu ikatan kekeluargaan yang pada dasarnya saling memberi dan saling menerima. Saling membantu dalam suatu urusan kepentingan berupa barang, uang, hewan, dan tenaga. Wurumana merupakan sebuah budaya yang masih hidup sampai dengan saat ini. Pada masyarakat Ndetumatu, Wurumana dianggap sebagai kegiatan rutin yang harus terus dilakukan dalam setiap kegiatan apa saja, terutama pada kegiatan pembangunan rumah atau peletakan batu pertama. Karena Wurumana bagi masyarakat Ndetumatu dianggap sebagai salah satu bentuk yang melibatkan pihak lain seperti Ineame, Wetaane, Arikae, dan Nuaora untuk mengambil bagian pada kegiatan peletakan batu tersebut. Dalam degradasinya, tujuan dari Wurumana merupakan terciptanya kerjasama, saling membantu, dan mempererat hubungan kekerabatan yang ditandai dengan saling memberi dan menerima. Jadi, jika tujuan di atas tidak tercipta dengan semestinya, maka tidak akan terbentuk kerjasama, saling membantu, mempererat hubungan kekerabatan yang saling menerima dan memberi. Dalam pelestariannya, keutamaan yang diperoleh masyarakat dengan menjalankan Wurumana yaitu untuk menghindari hal-hal negatif dan meningkatkan harga diri anggota masyarakat. Lebih lanjut, masyarakat meyakini Wurumana sebagai simbol pemersatu masyarakat adat. Hal ini selain mau melestarikan warisan leluhur, juga upaya untuk mempererat tali persaudaraan dan saling membantu satu sama lain guna meringankan beban keluarga. Dalam bidang pendidikan, pengaruh tingkat pendapat ekonomi keluarga terhadap prestasi akademik mahasiswa pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat STPM Santa Ursula ini masuk dalam kearifan lokal. Dalam konstruksinya, pendidikan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan memiliki peran yang sentral dalam proses reproduksi sosial maupun dalam menghadapi perkembangan dunia saat ini. Pendidikan berperan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk tetap eksis dan berkompetisi dalam arus perubahan yang begitu cepat. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Dalam degradasinya, untuk melihat capaian atau prestasi yang diperoleh mahasiswa atau prestasi didik, banyak faktor yang mempengaruhi prestasi atau keberhasilan seorang mahasiswa dalam belajar di perguruan tinggi. Faktor-faktor tersebut antara lain kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, motivasi, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, minat dan kemauan belajar mahasiswa, dan sebagainya. Dalam pelestariannya, pendidikan dikatakan berkualitas bila proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien, dan ada interaksi antara kelompok yang terkandung dalam sistem pengajaran, yaitu tujuan pendidikan dan pengajaran peserta didik atau siswa, tenaga kependidikan atau guru,
kurikulum, strategi pembelajaran media pengajar, dan evaluasi pengajaran. Dalam bidang ekonomi, pengetahuan lokal dan kearifan lokal, dampak Belis terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga muda studi di Desa Odaute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Ngagekeo, masuk dalam kearifan lokal karena merupakan pengetahuan yang benar. Belis juga sebagai metode perjanjian perkawinan tradisional suku Sumba dan sebagian suku di NTT. Banyak suku di Indonesia percaya bahwa adat merupakan warisan nenek moyang yang tidak boleh diabaikan begitu saja atau bahkan dihilang. Konstruksi. Tradisi Belis merupakan bagian dari hukum adat yang telah terjadi cukup lama dan tidak dapat diprediksi kapan mulainya. Tradisi Belis berawal dari perilaku menjadi kebiasaan disebut tradisi, kemudian dikuatkan dengan hukum adat, maka jadi salah satu hukum adat Belis yang hanya dijalankan oleh setiap orang yang berbudaya. Namun, di sisi lain, tradisi Belis sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi keluarga. Degradasi. Di Desa Odaute, penempatan Belis dipandang terlalu berlebihan karena dari 4 orang satu pasangan yang ditetapkan melalui Belis. Masalah tradisi Belis dalam adat perkawinan di Desa Odaute saat ini adalah penempatan jumlah Belis yang terlampau tinggi oleh keluarga mempelai wanita sehingga menimbulkan dampak kurang baik bagi calon pengantin atau keluarga itu sendiri. Melambungnya harga Belis yang ditetapkan tersebut membuat kaum lelaki kerap menyambut hal tersebut sebagai harga jual sang wanita oleh keluarganya kepada keluarga kaum lelaki. Kelestarian. Dampak positif Belis dalam konteks perkawinan adat Odaute adalah sebagai saran untuk meningkatkan tali persaudaraan dan saling menghargai antara keluarga pria dan wanita. Saling bekerja sama atau bergotong royong dan membantu pendidikan dan kesehatan keluarga muda. Oleh karena itu, Belis dalam adat perkawinan Odaute adalah suatu kewajiban, untuk itu perlu dijaga kelestariannya. Pada bidang kesehatan, pengetahuan lokal atau kearifan lokal. Contohnya, pelanggaran para istri terhadap larangan mengkonsumsi hasil pada suku Buah Pireare di Desa Watu Siti, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Masuk dalam pengetahuan lokal karena suku Buah Pireare ini hanya terdapat pada suku-suku tertentu saja dan prosesnya diwariskan dari generasi ke generasi. Konstruksi. Suku Buah Pireare dibentuk atau berdiri sejak tahun 1948. Konon, suku Buah Pireare merupakan suku yang berasal dari keturunan Beten Bomba dan Aeng Gota. Beten Bomba Aeng Gota adalah salah satu suku yang mendiami wilayah Bomba yang mempersunting salah satu keluarga dari Watu Siti dan memilih menetap di Watu Siti. Berdasarkan sejarah keluarga baru yang telah menetap di Watu Siti ini membuka lahan pertanian untuk menanam padi. Pada saat yang bersamaan, istri dari masing-masing kedua kakak beradik melahirkan anak mereka. Keluarga baru tersebut memanen hasil tanaman padi, namun tak disangka hasil panen tersebut tidak sesuai dengan harapan dan kerja keras mereka karena hasil panennya tidak begitu melimpah. Hasil panen tersebut juga membawa bencana bagi keluarga mereka, yaitu istri dan anak dari keluarga Beten Bomba dan Aeng Gota yang mengkonsumsi nasi terkena penyakit
berupa gatal-gatal dan bintik-bintik merah di seluruh badan. Kemudian, salah satu anak dari Meten Bomba meninggal dunia. Sejak saat itu, suku Gua Pire Are melakukan upacara adat sebagai wujud sumpah adat bahwa bagi perempuan yang menjadi istri dari laki-laki yang berasal dari suku Gua Pire Are untuk tidak mengkonsumsi nasi selama mereka hidup. Degradasi. Suku Gua Pire Are melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang diwarisi nenek moyang Gua Pire Are untuk tidak mengkonsumsi nasi selama mereka hidup. Degradasi. Suku Gua Pire Are melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang diwarisi nenek moyangnya. Dalam kesehariannya, meskipun kini sudah banyak pengaruh luar dari kehidupan sosialnya, namun masyarakat adat suku Gua Pire Are tetap berusaha menjaga nilai luhur atau adat istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu, yaitu bagi perempuan bersuamikan suku Gua Pire Are tidak boleh mengkonsumsi nasi. Pelestarian. Suku Gua Pire Are masih terpelihara hingga sekarang. Suku Gua Pire Are lebih proaktif dalam menjelaskan aturan adat serta lebih mengontrol para istri suku Gua Pire Are terkait dengan larangan mengkonsumsi nasi dan dampak atau kutukan yang akan terjadi jika aturan tersebut dilanggar atau tidak ditaati. Tradisi yang ada menjadi simbol keberadaan masyarakat adat suku Gua Pire Are yang terus dilestarikan hingga generasi sekarang ini. Pada saat ini, suku Gua Pire Are tetap menjalankan rutinitas hidup hariannya. Dalam bidang pertanian, contoh yang kami ambil dari salah satu skripsi yang berjudul Upacara Tradisional Pembukaan Ladang Baru atau biasa disebut dengan Bukangenda. Upacara tersebut dilaksanakan di Desa Ngalupolo, Kecamatan Duna, Kabupaten Induk. Upacara tersebut masuk ke dalam pengetahuan lokal karena upacara ini hanya terdapat dan dilakukan oleh masyarakat setempat. Pada bagian konstruksi, upacara tradisional pembukaan ladang baru atau Bukangenda merupakan serangkaian dengan 3 upacara sesudah, yaitu sate ubi atau biasa disebut dengan potong ubi rambut. Yang kedua itu Gua Kibi atau disebut dengan pesta emping. Yang ketiga So Augui Veo atau biasa disebut bakar bambu dan kemiri. Dan satu upacara sebelum yang terakhir adalah Mopo atau arakan hasil panen. Upacara adat yang terakhir ini merupakan lanjutan dari upacara adat tradisional pembukaan ladang baru. Artinya, upacara adat tradisional pembukaan ladang baru ini sangat menentu terlaksananya upacara tersebut. Konon, masyarakat Ngalupolo memiliki upacara adat tradisional pembukaan ladang baru atau disebut dengan Bukangenda. Sebelum melakukan penanaman padi, jagung, umbi-umbian, ataupun kacang-kacangan, masyarakat terlebih dahulu menyiapkan lahan ladang dan diawali dengan upacara tersebut. Pada bagian regradasi, upacara adat tradisional ini atau disebut dengan Bukangenda biasanya dilaksanakan pada bulan Juli setiap 3-4 tahunnya. Namun sekarang masyarakat tidak lagi melaksanakan upacara tersebut. Namun para petani sekarang lebih mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti peralatan kerja, pemilihan jenis bibit unggul, pupuk tanaman,
dan obat-obatan untuk memusnahkan hama di sekitarnya dan rumput-rumput di sekitar tanaman mereka. Untuk bagian pelestariannya, kenyataannya sekarang bahwa upacara adat pembukaan ladang baru atau biasa disebut dengan Buka Nginda di desa Ngalupolo sudah tidak dijalankan karena terjadi perselisihan dalam tubuh Mangsa Laki.